Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya yang berbahagia yang hari ini meluangkan waktu untuk bergabung di kegiatan kita, di acara kita Psiko Online. Nah, kali ini kita bertemu di sesi yang ketujuh, yaitu membangun rencana hidup sejak dini, kayak gitu. Setelah seminggu ya kita off, kita menyibukkan diri dengan upgrade diri, melakukan evaluasi. Kali ini kita bertemu lagi. Nah, biasanya kita ditemani oleh dua narasumber. Kali ini kita merasa sangat cukup dengan satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Pak Ahmad Sulaiman. Nah, biasanya kalau saya pribadi manggilnya Mas Mada. Sejak Mada memang saya juga juniornya beliau, jadi lebih akrab menyapa Mas Mada. Saya manggil Mas Mada nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa, bisa Mas Mada, Bro Mada, Pak Mada, asal jangan Sis Mada. Oke, jauh berbeda kalau Sis gitu ya? Jauh sekali. Nah, kalau saya pribadi nih, tadi lupa saya belum mengenalkan diri, kalau saya adalah Nata Hendriati, kayak gitu. Nah, kebetulan saya aktif di Maharishi Gana. Nah, kalau profil pemateri kita hari ini tuh nggak diragukan lagi deh. Beliau itu dosen sekaligus kepala Karir Center Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang lebih kerennya lagi, beliau berhasil menyelesaikan studi S2 di Flinders University, dan ahlinya beliau nih, ini ahli di bidang psikologi kognitif dan juga pendidikan. Kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas ini, Mas, kayak rencana-rencana kehidupan, baik itu di bidang karir, di bidang pendidikan, di bidang mungkin menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat lain, itu gimana sih kayak gitu. Itu kan sekarang nih kayak di usia-usia saya atau bahkan di usia-usia yang lebih muda dari saya itu juga bingung gitu sebenarnya arah hidup ini nih mau diarahkan kemana kayak gitu. Terus ada yang yaudahlah kita ngalir aja gitu, mau seperti apa gitu. Ada juga yang plan banget, tapi akhirnya tetap bingung karena mungkin ada yang gagal, kemudian akhirnya drop, akhirnya perlu semangat hidup lagi dan harus menata lagi. Nah, ini sebenarnya efektif nggak sih gitu buat cara-cara efektif apa yang bisa digunakan untuk menata hidup kita kayak gitu. Apalagi di saat-saat sekarang nih, new normal ya, istilahnya kayak banyak mungkin orang-orang yang sudah kesulitan apa ya, istilahnya kayak berhenti bekerja, entah itu dirumahkan atau itu memang memilih untuk membuka usaha baru, itu kan banyak nih, Mas. Jadi kayak harus memplan hidup kayak gitu. Itu gimana, Mas? Jadi memang begini ya, saya juga ketika mendapat judul materi ini jadi ingat dengan diri saya sendiri. Oh iya. Dan ketika saya lihat ke diri saya sendiri, saya jadi juga melihat ke teman-teman saya, ke adik saya, ke saudara-saudara saya, ya, sepupu-sepupu saya. Dan saya melihat bahwasanya kita sekarang mengidap satu penyakit serius di masyarakat kita, ya, dalam konteks keluarga, di mana yang jadi masalah yang harus kita pahami dulu adalah ketika proses pola asuh, ya, kita sadar bahwa ketika kita kecil hingga dewasa, ya mungkin hingga mau kuliah, banyak hal dalam hidup kita itu semuanya sudah ditentukan oleh orang tua. Oh iya, benar banget itu, Mas. Hal itu menyebabkan, ya, bayangin kamu di keluarga itu belasan tahun, lalu tiba-tiba kamu masuk univ, ya, kamu sudah terpatri dalam pikiran kamu bahwa pilihan hidup itu bukan sesuatu yang kamu buat. Pilihan hidup itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada kamu. Pilihan hidup itu bukan privilege, ya. Pilihan hidup itu adalah takdir yang harus kamu jalani, yang harus kamu ikuti. Itu konsep yang sangat salah, yang menyebabkan seorang anak ketika diberikan pilihan hidup di masa dewasanya, dia cenderung takut, dia cenderung merasa gelisah, cemas. Bahkan kalau di bukunya siapa namanya, Erich Fromm, dia punya judul buku itu yang sangat keren sekali, Escape from Freedom. Ya. Escape from Freedom. Lari dari kebebasan. Buat teman-teman nih yang hobi baca,
bisa di follow up nanti bukunya. Betul ya, itu buku yang di situ ketika Mbak baca bahwasanya masyarakat kita ini masyarakat yang antipati terhadap pilihan. Pemimpinnya nggak mau memberi pilihan, masyarakatnya juga takut dengan pilihan. Karena apa? Pilihan itu menanggung beban. Nah, ini yang salah dan petanya, maka kita tahu harus jalan kemana. Kita tahu harus melangkah kemana. Dan kita tahu titik-titik mana yang harus tidak kita lewati. Ya kan? Jadi dengan punya rencana hidup, peta hidup, kita tahu kemana harus berjalan dan kemana harus kita hindari. Yang masalah saat ini kita menemukan banyak sekali anak-anak kita, siswa kita, saudara kita, teman kita seperti apa? Polutan yang ada di laut gitu ya, mengambang, tidak tahu entah mau kemana, pasif begitu. Dan itu sangat berbahaya sekali ya. Karena bagi saya hidup di era saat ini itu adalah hidup yang sangat keras ya. Orang itu harus punya rencana hidup dan mau berusaha untuk berubah, mengembangkan diri. Karena kalau dia tidak mau berubah, nggak mau mengembangkan diri, maka dia akan digilas oleh zaman. Kan Mbak tahu sendiri ya, kita hidup di zaman industri yang sangat kompetitif, segalanya itu diatur dengan angka, diatur dengan apa indeks prestasi. Kamu gagal sedikit, kamu beda angka 0, sedikit, kamu akan gagal. Saya punya banyak sekali mahasiswa teman yang dia daftar ke Akpol, Akmil, ya kan? Dia kalah, dia hanya beda 0, sekian, hanya beda 0, sekian. Gagal masuk Akpol, hanya gagal masuk Akmil, ya kan? Jadi penting sekali untuk kita merencanakan hidup kita. Dan saya menyatakan kepada teman-teman saya yang gagal, ketika dia gagal mencapai sesuatu, artinya kalian kalah persiapan dengan yang lain. Jangan negatif thinking, jangan ngerasa oh dia orang dalam, oh dia main curang. Enggak, artinya mereka lebih siap daripada kamu. Kalau kamu pengen sukses, kamu harus lebih siap dari mereka. Yang masalah Mbak Nata, kadang kita itu orang yang menunggu dapat masalah baru mempersiapkan diri. Iya benar. Nggak preventif gitu ya Mas Nggak ya? preventif. Harusnya orang yang sukses itu adalah orang yang siap dengan segala tantangan. Ketika ada tantangan, dia udah siap. Kondisinya saat ini kita banyak menemukan orang-orang yang ketika ada masalah, dia baru mikir, kenapa kok aku nggak belajar itu dari dulu. Nah, itu kesalahan yang banyak kita temukan pada teman-teman kita, saudara kita. Dan dari saya sendiri punya pengalaman banyak ketika mengajar, ya kan. Dan menurut saya itu nggak baik. Kita harus melakukan revolusi mental lah. Ya. Kita harus hentikan pola-pola yang seperti itu. Ya benar banget sih Mas. Kadang kita tuh kalau punya apa ya istilahnya kayak main rencana, kita tuh mau ngapain aja tuh kayak lebih fokus, terus juga nggak bingung oh setelah ini aku melakukan ini gitu. Walaupun Betul. gagal oh ya udahlah nggak apa-apa, berarti dievaluasi besok lagi kayak gini. Terus tetap bisa melakukan, tetap punya opsi apa yang harus dilakukan kayak gitu kan Mas. Jadi kayak nggak bingung harus habis ini harus ngapain lagi itu nggak bingung. Kalau aku sih gitu ya Mas. Jadi kayak ya walaupun juga masih ngambang-ngambang tapi mencoba setidaknya tiap hari ada kayak gitu. Nah, Mas, tadi kan kita berbicara tentang opsi-opsi apa aja sih yang bisa dilakukan. Nah, untuk membuat rancangan hidup ini apa aja sih Mas yang perlu disiapkan kayak preventif kan, oh ternyata di depan akan saya menghadapi ini kayak gitu. Berarti apa yang harus saya persiapkan kayak gitu nggak sih Mas? Betul. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah sejauh mana kita mengenal diri kita, ya kan? Dengan kita mengenali portofolio diri kita, dengan kita mampu mengukur diri kita sekarang ada di mana, ya, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan diri kita. Itu yang pertama, Mbak Nata. Dan tentunya ketika kita berusaha mengenal diri kita, kita juga tahu apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, lalu apa mimpi kita. Ya kan? Ini yang kadang bahkan saya banyak temukan di siswa-siswa saya, kamu kenapa ingin menjadi ini? Karena perintah ini, karena apa?
instruksi ini, karena saran dari ini. Cita-cita kamu sendiri apa? Tidak tahu. Dalam pengalaman saya pribadi, saya pun begitu, Mbak Nata. Ya, makanya, dan ini mungkin life changing moments ya. Bahwasanya dulu saya pernah kuliah di Teknik Sipil Jember, ya kan. Waktu itu saya hanya mengikuti aja arus, ya. Saya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua saya. Karena orang tua saya kebetulan seorang insinyur, ya kan, yang bergerak di bidang pembangunan dan melihat bahwasanya karir di bidang pembangunan itu sangat bagus. Iya, benar. Dan kita tahu orang tua itu pasti niatnya baik, mengarahkan dan sebagainya. Namun kadang mereka tidak memberikan edukasi yang cukup untuk kita itu bisa kritis, kita kemudian bisa mencari sendiri apa sih yang merupakan minat kita. Akhirnya saya ikuti itu Mbak Nata hingga saya kuliah, ya saya keterima. Namun setelah 1 tahun masa berproses saya merasa kok ini kayaknya bukan hati saya. Saya ingat saya ke perpustakaan, saya mau baca buku. Saya ingat saya selalu kan ada sekitar 6 buku maksimal yang bisa kita bawa ya. 4 buku yang saya bawa, ya 4 buku yang saya pinjam itu pertama buku-buku teknik sipil, analisa struktur, bahan bangunan, begitu ya. 2 sisanya itu selalu 1 novel dan 1 lagi adalah buku psikologi. Begitu di rumah saya baca semua ya. Buku teknik sipil nggak ada yang kebaca 1 halaman pun. Ya. Tapi buku Harry Potter habis sehari. Psikologi face and face Mbak mungkin tahu ya, karena anak psikologi juga saya baca sampai habis. Di situ saya ngerasa bahwasanya hati saya itu nggak di teknik sipil gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah, nekat bolos 1 semester. Saya bilang, Ma, Pak, saya sudah tahu rencana hidup saya ingin belajar psikologi. Nah, ini Mas, tadi kan ada proses reflektif ya berarti di situ tuh. Nah, untuk benar-benar menentukan, oke, aku paham bahwa aku sangat tertarik untuk menekuni bidang ini gitu. Berarti memang kita perlu melihat apa ya, jenjang apa sih yang sudah kita lakukan di belakang kayak gitu, sejarah-sejarah apa yang sudah kita buat kayak gitu ya Mas ya. Sebenarnya yang paling penting itu Mbak, yang ini sebenarnya saya juga sangat tidak suka dari sistem pendidikan kita di Indonesia adalah sekolah yang terlalu banyak jamnya. Ya, sehingga seorang anak tidak punya kesempatan atau ruang untuk mengeksplorasi dirinya, baik di bakat maupun minatnya. Saya ingat saya dulu waktu sekolah itu masuk jam 7 pulang jam 5. Jam 6, jam 5 sudah masuk sekolah untuk bimbingan persiapan UNAS gitu ya. Begitu setiap hari. Hingga akhirnya ketika kita lulus, kita bahkan nggak sadar sebenarnya hobiku ini apa sih, minatku ini apa sih. Coba kita lihat di negara-negara yang maju kayak Finlandia, bahwasanya jumlah mata kuliah, mata pelajaran itu nggak sebanyak itu gitu loh. Bahkan ada gium setiap 45 menit jam mata pelajaran ada 15 menit istirahat. Di kita enggak, jam 7 sampai jam 12 baru istirahat. Jam 1 gitu ya baru terus sekolah lagi sampai sore, istirahat sebentar terus sekolah lagi, begitu terus. Kita sebagai siswa ini capek gitu Mbak, tertekan gitu, kita kayak panci bertekanan gitu ya. Kita bukannya jadi manusia, kita jadi Bandeng Presto gitu ya. Nah, ini yang kadang nggak dipahami oleh orang tua kita. Kenapa kita ini manusia bukan Bandeng Presto? Kalau Bandeng Presto dimakan. Manusia ini punya cita-cita, minat, bakat, punya keunikan gitu. Iya sih benar, mulai dari SD sampai SMA memang kita cenderung untuk dipetakan harus belajar apa, PR-nya ini kayak gitu ya Mas. Jadi lulus SMA emang udah semakin banyak pilihannya, jurusan apa nih yang bener, mau kerja, mau kuliah, kalau kuliah jurusan apa kayak gitu kan. Nah terus ini Mas, setelah kita tahu nih minat kita gitu, berarti kan kita perlu untuk menentukan bahwa oke, aku akan fokus di sini. Prospeknya seperti apa, tantangan apa yang harus kita hadapi, terus bagaimana untuk mungkin ada orang tua yang nggak sepakat dengan pilihan kita kayak tadi Mas tadi pengennya teknik sipil, terus akhirnya ke psikologi, kan perlu mengkomunikasikan dengan orang tua. Terus gimana Mas? Yang pertama adalah kita harus paham ya, memang cita-cita kita, hidup kita itu nggak cuma kita yang menentukan. Tapi bukan berarti kita lepas dari segala kontrol ya. Tetap kita yang punya kendali atas kehidupan kita. Bahkan kita juga harus meyakini bahwa oke, orang tua menginginkan yang terbaik untuk kita, namun dalam jangka panjangnya kita hidup untuk zaman kita, ya kan? Sementara orang tua hidup di zamannya dan hanya mampu membayangkan hingga pada zamannya itu gitu loh.
ini yang kadang saya juga merasa ya, saya nggak mau nanti saya mendidik anak saya untuk hidup di zaman saya, karena di zamannya nanti pun pasti berbeda. Di zaman orang tua kita nggak ada corona, sekarang ada corona, itu sudah bikin mereka mungkin terbelalak matanya ya. Nggak ada yang membayangkan sekolah seperti ini, daring dan sebagainya ya. Makanya menurut saya juga penting bagi kita untuk mengkomunikasikan secara aktif kepada orang tua bahwasanya kita punya minat, bahwasanya kita punya harapan seperti ini. Kita kompromikan gitu ya. Saya temukan banyak sekali anak-anak ya yang masuk misalnya di jurusan saya itu biasanya gagal atau karena setelah pilihan kedua setelah kedokteran. Jadi bapaknya bilang nanti kedokteran ya, terus gagal ya sudah masuk psikologi. Masuk mana? Keperawatan, gagal misalnya ya, terus ya masuk keperawatan tetap ya, psikologi kan favorit juga ya, saya mohon maaf gitu ya. Nah, jadi Sekarang hits ya mas psikologi ya, enak banget. hits lah, jadi kedokteran psikologi, nah itu ya. Nah jadi kita perlu komunikasikan itu kepada orang tua, tapi kita juga nggak boleh egois dan datang ke mereka tanpa data, ya kan? Berarti bawa data itu. Bawa data, caranya gimana? Kemudian kita harus research sebagai anak muda. Dengan teknologi yang sangat maju hari ini, kita punya Google. Google ini pustakawan terhebat lah, ya kan? Dan bisa dibawa kemana-mana. Dan bisa dibawa kemana-mana, mobile, ya aksesnya sangat cepat, begitu ya. Dan saya menemukan bahwasanya banyak sekali startup atau sumber-sumber informasi yang mencoba untuk mengatasi masalah ini ya. Bahwasanya kita menemukan adanya gap antara pengetahuan anak-anak mengenai jurusan, ya kan? Yang akan dia kuliah, yang akan dia belajar di sana, sehingga banyak anak ketika masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran nyesel ya. Contohnya psikologi ya, saya coba ngomong psikologi, saya nggak mau ngomong jurusan yang lain, ntar saya diprotes karena saya nggak paham juga jurusan yang lain ya. Orang-orang kira masuk psikologi itu belajar jiwa, jadi dukun ya, membakar dupa terus transenden begitu ya. Enggak ya, tapi Kadang ditanya tuh, mbak bisa belajar tentang saya nggak? nah ya, jadi begitu mbak jurusannya apa, psikologi, dia itu langsung nutup dada. Jadi kira aku bisa ngelihat tembus pandang begitu kali ya. Nah contohnya di psikologi banyak yang kira kalau psikologi itu ya belajarnya hanya itu doang. Begitu ketemu statistik, turun lapang, eksperimen, meninggal itu anak-anak, ya kan? Dan itu kita temukan banyak sekali anak-anak yang ketika sudah kuliah akhirnya nyesel, kok jurusanku begini sih, kok aku nggak menemukan passionku di sini kan? Nah ini yang kasihan tuh akhirnya mereka ada kekecewaan di belakang. Nah, orang kalau ada kecewa di belakang itu mau menjalani sesuatu itu lebih terbebani gitu. Nah, juga dan bahkan banyak akhirnya memilih untuk keluar. Itu sebabnya ya tingkat turnover atau keluar masuk di jurusan di perguruan tinggi itu sangat tinggi. Katakan yang masuk 100 bisa juga keluar 20, 30, bahkan di beberapa kasus sampai 50% gitu. Karena apa? Karena mereka nggak tahu dengan jurusan yang mereka ingin tuju, ya kan? Makanya tolong research lah guys, research sangat gampang research. Misalnya kemarin teman-teman saya yang alumni beasiswa LPDP itu juga memulai satu gerakan namanya startup kenal jurusan, dan itu ada di Instagram. Di situ dia ngeposting misalnya jurusan, lalu slide berikutnya itu berisi tentang apa sih yang akan kamu pelajari, ya kan? Apa sih nanti profesi karir depan yang akan kamu dapatkan, ya. Lalu kemudian juga di kampus-kampus mana saja sih yang rekom gitu ya. Dan saya rasa itu cukup recommended ya. Karena apa? Ketika masuk ke bagian jurusan psikologi, saya lihat ada kampus yang direkomendasikan dan UMM masuk. Nah itu berarti objektif. Saya yakin dia objektif. Ya benar mas, Nah, memang. tapi begini Mbak Natai, yang harus diingat adalah kita hidup di zaman di mana segalanya itu nggak pasti. Banyak jurusan yang dulu ada sekarang hilang, banyak yang sekarang ada besok bisa hilang gitu loh. Banyak yang sekarang nggak ada besok tiba-tiba ada. Kayak misalnya pengolahan data itu kan sekarang jurusan yang bisa dibilang baru dan menarik perhatian banyak orang karena pentingnya kebutuhan orang untuk mengolah data yang begitu besar untuk membaca perilaku manusia. Jadi di situ juga ada psikologi juga turun angin. Nah, artinya apa? Kita juga nggak bisa juga saklek gitu ya. Karena bagaimanapun juga karir di masa depan itu juga bisa jadi jenisnya beda. Bahkan kemarin sempat ada yang bilang bahwasanya masa milenial ini adalah udah nggak cocok lagi untuk karir yang sifatnya linear gitu ya, dari mulai entry level, dari staff HRD sampai manajer HRD. Tidak. Sekarang ada namanya gig job gitu. Jadi pekerjaan manggung gitu. Jadi dia nge-freelance, kadang dia desain di sini,
besok desain di sana, ya kan? Dia YouTubers, kadang ke topiknya ini, besok topiknya itu, ya kan? Apa sih hierarkinya YouTubers? Nggak ada, cuma jumlah subscriber gitu kan. Beda sama kita misalnya nanti jadi ARD, dari mulai staff kancung yang bawa-bawa fotokopian, bikin teh gitu ya, sampai akhirnya jadi manajer ARD, mungkin jadi vice mana director bidang human capital ya, itu adalah konsep yang lama gitu loh. Jadi kita juga harus bersiap dengan konsep-konsep baru karir di masa depan yang belum tentu ada saat ini gitu loh. Jadi ready to be surprised ya, siap untuk terkejut. Karena memang banyak sih mas kayak teman-teman aku mungkin dia kerja gitu, dia handle toko, ternyata tapi dia punya pekerjaan sampingan freelance, entah itu dia translator atau dia juga apa desain kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kalau ditanya oh pekerjaan tuh di sini gitu lah, tapi kita nggak tahu pekerjaan lainnya tuh kayak numpuk gitu. Kita lama harus pintar-pintar nyari aktivitas yang apa ya, istilahnya kayak banyak. Tapi juga begini, yang menarik ya Pak Nanda, ciri khas dari milenial dan post milenial adalah kita menginginkan kebebasan yang lebih sebenarnya. Kita ingin lebih fleksibel dalam bekerja. Kita nggak mau terikat dari jam 8 sampai jam 4 seperti pekerjaan-pekerjaan yang lama. Itu sebabnya banyak pekerja-pekerja muda itu nggak cocok, yang cepat keluar gitu ya. Begitu masuk dia langsung keluar. Dia hanya bekerja sebentar, udah nggak nyaman. Karena memang karakter kita di satu sisi itu nggak gampang bosen gitu ya. Kita kepingin pekerjaan yang menantang, yang mungkin project based, selesai project selesai, ada target, ada tantangan, ada hal baru terus gitu ya. Dan itu mungkin satu yang positif tapi sekaligus sesuatu yang berbahaya ya. Dalam jangka panjang kita mau nggak mau perlu sesuatu yang sifatnya menetap, yang sifatnya permanen, stabil. Nah itu yang kadang nggak bisa kita temukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya project based. Walaupun itu memberikan kita kebebasan. Kapan kita mau kerja kita ambil kerjaan, kapan kita nggak mau kerja kita tinggalkan gitu ya. Itu kalau hal-hal yang kayak gitu emang menuntut komitmen serius mas ya, yang kalau memang mau freelance ya harus berkualitas juga gitu. Jadi kayak dari semuanya ngomong tentang apa kebebasan ini memang dia itu rawan banget sih emang mas, sudah bosan terus kesepian ya kita ngomong tentang itu. Terus itu mas kayak tadi kan materi riset ya, materi riset kayak kalau menentukan jurusan oke, berarti kita harus belajar tentang materi apa sih yang akan dipelajari, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian kira-kira prospek kedepannya seperti apa. Kalau karir kan mungkin juga atau umumnya kita ada juga nih yang oke dia jurusannya perikanan tapi banyak berkecimpung di perfilman. Sebenarnya kuliah ini ya kuliah ini emang harus menentukan karir pekerjaan kita atau enggak sih gimana? Menurut saya iya dan enggak. Iya dalam artian ketika seseorang sudah komitmen ke dunia itu ya harusnya itu ada korelasi dengan dunia kerjanya ke depan. Tapi juga enggak ketika saya berpendapat bahwa saya pendidikan tinggi ya, dalam konteks ini pendidikan tinggi di universitas itu harusnya lebih fokus kepada mengasah nalar berpikir daripada hanya memberi materi. Seseorang yang punya kemampuan berpikir yang kritis, ya adaptif, ya itu bisa bekerja dalam semua konteks gitu ya, nggak terjebak hanya ke dalam satu jenis pekerjaan. Dan kadang di masa depan atau saat ini pun ya banyak pekerjaan yang menuntut lebih kepada kemampuan berpikir analitis daripada hanya sekedar pengetahuan. Mereka yang memiliki pengetahuan namun tidak bisa mengkorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari akan gagal untuk menjawab tantangan yang ada. Sementara mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat singkat namun memiliki kemampuan analisis yang bagus, bisa jadi dengan pengetahuan yang nol mereka menganalisis masalah yang ada dan menyimpulkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik sempurna daripada seseorang dengan pengetahuan yang lebih daripada dia. Oke mas, nah tadi kayaknya sulit juga ya untuk teman-teman apa sih yang kita mau. Nah kalau di psikologi itu aku kayak pernah dengar konseling karir gitu. Di fakultas psikologi bisa nggak sih mas kalau mau konseling karir? Oh sangat bisa sekali ya, dan bahkan dalam pengalaman saya nggak perlu ke profesional, saya cukup ke dosen wali. Karena dosen wali saya semuanya psikolog. Jadi itu memang keuntungannya kalau kuliah di psikologi ya, kita nggak pernah khawatir untuk galau. Walaupun pasti galau sih mas, khawatir juga. Ya betul, itu yang mau aku sampaikan ya. Tingkat galaunya tinggi di psikologi ya. Karena refleksi
betul. Saling mempengaruhi. Teman-teman kita juga gampang galau, akhirnya kita juga terpengaruh galau. Gitu ya. Nah, ini kan kita udah berbicara banyak nih Mas tentang menentukan apa sebenarnya yang kita mau dan seperti apa yang perlu dilakukan. Nah, buat teman-teman nih yang punya pertanyaan yang lagi galau, Kalau gitu aku sambil minum oke, ya. silakan Mas. Minum. Buat teman-teman yang galau mau menentukan menentukan apa sih sebenarnya yang aku mau kayak gitu, tuh boleh nih kita share, bisa langsung chat di Zoom atau ke grup WhatsApp kita atau lewat YouTube, atau juga kalau mau dijawab cepet nih pertanyaannya langsung aja raise hand di Zoom, nanti kita langsung diskusi. Jadi langsung terjawab, nggak harus nunggu-nunggu karena pasti pertanyaannya banyak banget nih yang nutup. Oke, kita tunggu pertanyaannya gitu sebelum gelap dan usai pertemuan. Kita sekarang sekali, jadi udaranya segar, dan kalau kemalaman, kalau gelap nanti kita nggak bisa kelihatan. Keburu gelap maksudnya terburu usai. Nah, Mas balik lagi nih. Eh, kita kan udah tahu nih apa yang kita mau, terus eh, apa setelah itu apa yang perlu kita lakukan. Kalau aku mungkin nulis apa yang akan aku kerjakan hari ini. Apakah sekarang kita juga pertanyaannya adalah aku juga ingin menemukan kayak pertanyaan 5 tahun ke depan kamu akan jadi apa. Bahkan mungkin saya atau beberapa teman yang lain kan masih mengeluhkan, aku hari ini gini-gini aja, minggu depan masih gini-gini aja nggak ya, kayak gitu, masih bingung gitu. Ini gimana sih solusinya gitu biar ya setidaknya bulan depan nanti tahu lah harus ngapain. Jadi memang gini ya, konsep manajemen yang lama, ini aku kebetulan dapat di kuliah ya. Okay. Konsep manajemen yang lama itu kita menggunakan metode namanya forecasting. Jadi merencanakan itu dengan titik dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diidealkan. Ini salah, karena apa? Belum tentu titik-titik menuju kondisi yang ideal itu linear dan logis, begitu ya. Itu bisa jadi nggak nyambung sama sekali, gitu ya. Bisa jadi antara titik titik kita sekarang menuju titik ideal itu ternyata nggak nyambung, ya kan? Karena apa? Karena perhitungan kita itu salah. Yang harus kita lakukan adalah backcasting. Kita, ya monggo diperbaiki dulu, santai aja sampai itu. Aku ganteng kalau agak gini. Yang gini kayak gilang bungkus. Terus meja kayak gilang bungkus. Oh iya, Terus lanjut. Itu tim kreatif kita, hai semuanya. Hai. Banyak loh, banyak. Oke. Nah, jadi kemudian fokus. yang harus kita lakukan itu bukan menarik garis dari titik sekarang ke titik ideal. Okay, yang harus kita lakukan adalah dibalik, dari titik ideal ke titik hari ini. Oke. Paham bedanya ya? Contohnya, saya ingin jadi dosen. Langkah saya apa? Syarat untuk jadi dosen harus S2. Berarti yang harus saya lakukan sebelumnya adalah S2. Oke. Untuk bisa S2, saya harus punya bahasa Inggris yang bagus, punya ini yang bagus, dapat beasiswa ya. Artinya saya harus punya beasiswa. Untuk dapat beasiswa, saya harus punya bahasa Inggris yang bagus. Ya kan? Nah, akhirnya saya tarik ke bawah, punya bahasa Inggris yang bagus. Artinya langkah yang kita lakukan duluan apa? Bahasa Inggris. Nah, teman-teman rata-rata enggak kan? Yang dia lakukan adalah dari titik sekarang menuju titik akhir. Begitu sudah waktunya ingin mengejar yang atas, dia baru sadar, loh, kok aku belum melakukan prasyarat-prasyaratnya, bahasa Inggrisnya, S2-nya, dan sebagainya. Itu kesalahan yang sangat lazim yang kita temukan. Karena memang metode untuk perencanaan dari titik sekarang menuju titik ideal itu sesuatu yang sangat umum gitu ya. Emang sih Mas, kadang konsep mengalir itu masih banyak gitu loh kita dengar. Betul, bahwa ya udah pokoknya ngalir dulu gitu. Walaupun sebenarnya punya cita-cita besar gitu ya, tapi kayak berani nggak ya kayak gitu untuk eksekusinya kayak gitu. Saya ingatkan lagi, mungkin teman-teman ada yang bertanya, nanti bisa di-share pertanyaannya kayak gitu. Nah Mas, kita seandainya menentukan titik-titik tadi tuh ya, untuk menuju titik akhir, itu kira-kira kalau kita gagal tuh gimana?
Oke, yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus selalu siap dengan plan B. Oke ya. Dan bahkan kalau saya selalu menyiapkan sampai plan Z. Ngerti? Karena apa? Kita tahu ya bahwa takdir itu kan Allah yang ngatur ya. Tapi kita bisa berusaha. Makanya ketika kita gagal dalam satu hal, kita harus segera berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk seenggaknya kembali ke titik di mana yang harusnya kita tuju, ya kan? Atau ketika memang nggak bisa lagi, kita harus berpikir apa sih cita-cita aspirasi yang lain yang kira-kira bisa selevel atau setingkat dengan yang ingin kita tuju, gitu loh. Jadi bisa jadi kita mencari konversinya, gitu ya. Nggak harus fokus hanya kepada satu itu. Oke, Mas. Nah, kok aku takut ini akan hujan kayak gitu. Nah, fokus. Kita bahas lagi, kasihan nih. Apa kalau nggak terselesaikan dengan tuntas? Nah, ini. Tadi kan kita menentukan titik-titik, terus kalau gagal, ya berarti kan harus ada plan B gitu. Untuk mengantisipasi kegagalan itu kan harus ada preventif tuh, Mas. Kayak menentukan prioritas, kayak gitu-gitu. Penting nggak sih, Mas? Kadang aku juga masih bingung gitu menentukan prioritas. Betul. Jadi kayak banyak kita opsi gitu. Harus bertanya dulu, kenapa prioritas itu penting? Prioritas itu penting karena kita ini punya sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Kalau kita nggak punya prioritas, otomatis kita cenderung melakukan apa aja yang kita lakukan, padahal itu nggak penting. Sementara sumber daya kita sudah terpakai. Dan sumber daya itu termasuk waktu dan tenaga, itu ya. Jangan salah, makanya itu yang saya pikirkan dari dulu. Saya punya cita-cita bahwasanya saya harus lulus 3,5 tahun. Karena saya udah pernah gagal yang dulu kan, 1 tahun kuliah terus nggak lanjut, nggak apa, saya akhirnya pindah. Saya berpikir bahwa saya harus lulus 3,5 tahun. Saya harus kuliah maksimal 6 bulan, kemudian saya harus sudah kuliah lagi. Ternyata ya sekitar 10 bulan kemudian lah ya baru kuliah lagi. Gitu kan. Kemudian saya juga punya target harus nikah. Nah, akhirnya saya juga nikah waktu semester 1 akhir, ya kan. Nah, itu semua karena saya punya tujuan-tujuan, punya rencana-rencana yang sudah saya planning dari awal, ya kan, dan sudah saya coba lakukan langkah-langkah menuju pencapaian tujuan itu, gitu loh. Nah, yang masalah banyak orang itu kan adalah dia mengalir begitu saja dan kadang sumber dayanya itu udah habis untuk hal-hal yang tidak perlu, gitu loh. Sehingga ketika dia mau mengejar hal yang dia inginkan betul-betul, sumber dayanya habis. Bisa jadi sumber daya uang, waktu, dan sebagainya. Oke, sepertinya akan kita break dulu, Mas. Kita akan move ke tempat yang lebih asik karena udaranya mulai gelap, udah kayak mau hujan gitu loh, jadi kita cepet-cepet harus pindah. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi dengan teman-teman yang saat ini lebih berbahagia. Saya mohon maaf karena tadi sempat ada gangguan teknis, jadi di sini udah hujan. Hujan, Mbak. Badai. Oh iya, tadi apa namanya terang banget, terus suddenly dia gerimis, terus deras banget sekarang. Kita emang sengaja ngambil outdoor ya tadi masuk, ternyata nggak mendukung kayak gitu. Nah, kita kembali lagi, Mas. Tadi kan break tuh, kencang banget. Kita tadi break, terus aku sempat baca-baca kayak pertanyaan itu banyak banget dari mahasiswa dan kayaknya mereka sangat interesting gimana sih kayak mempertanyakan alat tes. Karena kan tadi kan kita ada poin tuh untuk mengenal diri sendiri kayak sebelum menentukan apa sih yang benar-benar kita minati dan kita tekuni kayak gitu. Alat tes apa sih, Mas, yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan diri kita kayak gitu, mengenal lebih baik diri kita. Kadang kita butuh refleksi dari orang lain, tapi kan itu nggak cukup kayak gitu kan. Ada yang merasa salah, akhirnya kayak nggak nerima dari masukan orang lain kayak gitu. Pengennya tahu sendiri gitu. Oke, jadi ini topik yang menarik, Mbak ya, karena sebetulnya di dunia maya itu sudah ada versi gratis dan gampang untuk diakses untuk teman-teman yang kepingin
mencoba tes psikologi kepribadian online. Oke. Ya. Dan bagi saya ini tes satu ini cukup bagus ya, cukup detail begitu, dan sebenarnya dia dikembangkan dari tes-tes yang sudah ada, yang juga telah terukur ya, telah teruji secara ilmiah. Saya merekomendasikan tes kepribadian online ya, atau kalau nggak salah itu namanya online psychology, online personality test ya. Ketika Mbak masuk ya, di situ nanti background utamanya itu rata-rata hijau-hijau toska begitu. Hijau-hijau toska, hijau-hijau muda, dan manusia-manusianya bentuknya kayak kubik, kayak kubus ya. Nah, ingat ya yang itu sangat bagus sekali ya. Jumlah itemnya ada cukup banyak. Mungkin ada 50 sampai 100. Sehingga saya bisa katakan bahwasanya alat ukur itu benar-benar menilai banyak hal kayak gitu. Dan saya juga pernah menggunakannya untuk bermain bersama dengan mahasiswa saya di kelas gitu ya. Mahasiswa saya di kelas itu benar-benar have fun ya dengan alat ukur satu itu. Kita bahkan pernah ketika selesai pengetesan kemudian membuat tabel yang berisi tentang demografi dari kategori kepribadian anak-anak. Ada yang dia ternyata kategori kepribadiannya negosiator, ada yang kategori kepribadiannya mediator, dan itu sangat menarik sekali ya. Dan bagi saya bagus karena dia akan memberikan hasil analisis kepribadian yang sangat-sangat merangkum banyak hal dari aspek cinta, aspek sosial, aspek karir gitu ya, sehingga sangat menarik sekali lah. Nah kemudian yang saya juga nggak kalah atau nggak boleh lupa untuk sampaikan, tentunya interpretasi dari alat ukur itu baiknya dibarengi dengan konsultasi ya, konsultasi dengan orang lain yang punya kapasitas di situ. Maksudnya siapa? Para profesional psikologi, entah dia psikolog atau apa begitu ya. Agar apa? Agar bahasa dari tafsir kepribadian yang ada di situ bisa dikomunikasikan ke Mbak dengan bahasa yang Mbak mengerti gitu kan. Karena khawatirnya bahasa analisis kepribadian yang disajikan oleh website itu tidak sepenuhnya bisa Mbak pahami gitu ya. Nah, dan juga supaya Mbak paham bahwasanya ada juga kelemahan dari tes itu. Bahwasanya kan tes dia punya kemungkinan salah 1 atau 2% ya, dan itu sangat wajar. Serta hasil dari tes itu menunjukkan kecenderungan, bisa jadi Anda berbeda 5 atau minus 5 poin. Kemudian juga yang saya perlu sampaikan, karena ada kemungkinan salah atau plus minus, ketika Anda ternyata masuk ke dalam satu kategori, ya, ketika Anda masuk ke dalam kategori, dan kategori itu ternyata disebabkan oleh kecenderungan ke salah satu kutub, sementara perbedaannya sangat kecil, bahkan mungkin hanya 1%. Nah, Anda tidak harus mempercayainya 100% gitu ya, karena plus minusnya 5. Sehingga kalau ternyata perbedaannya nggak terlalu signifikan, berarti belum tentu itu menggambarkan diri Anda. Nah, kalau ingin lebih lengkap, lebih sempurna, lebih baik ke psikolog. Ya, misalnya di UNM kita juga punya lembaga pengetesan di pusat layanan psikologi dan sebagainya. Ya. Seperti tadi nih Mas, walaupun aku juga sering sih kayak kelas terus tentang diriku itu sebenarnya seperti apa, tapi aku lebih prefer untuk diskus sama dosen-dosen kayak gitu, atau aku main ke BK atau aku main ke LP kayak gitu. Jadi aku berdiskusi sebenarnya alat tes ini seperti apa, jadi kayak memastikan bahwa apa yang kita isi itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan di masa lalu kayak gitu ya. Nah kemudian nih ini ada
lagi kepingin mantai saya Mbak. Oh iya benar. Lama loh kita nggak ke pantai, ya Tuhan, gara-gara corona. Ya, oke kita balik pertanyaannya. Boleh? Nah, Kak Ade dari Bali. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang petani yang modern. Lahan sudah ada. Pencipta tanaman dan lingkungan. Oh, kebetulan dia juga pencipta tanaman dan lingkungan. Perencanaan sudah matang untuk menjadi petani. Namun, seiring waktu di tengah jalan, ada hambatan yang tidak bisa saya tangani. Jadi hambatannya di luar prediksi, di luar prediksi. Sehingga sekarang ini saya malah jadi pengajar dan alhamdulillah masih bisa terhadap tanaman. Menurut Mas Mada, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, jadi kayak kalau aku simpulkan ini kayak cita-citanya jadi petani, udah disiapkan, udah punya lahan, pengetahuan yang juga udah mumpuni, sudah punya lingkup untuk berdiskusi kayak udah berkecimpung dengan pencipta tanaman juga. Tapi ternyata tiba-tiba cita-citanya berkelok gitu. Cita-cita sih. Aku sih realnya di lapangan itu berkelok itu gimana Mas? Gitu. Kadang ada yang bisa terima menikmati, kadang juga ada yang nggak bisa jadi. Kayaknya harus check on nih gitu. Itu gimana Mas? Jadi yang harus kita pahami ini adalah bahwa bakat dan minat itu bukan sesuatu yang sifatnya linear. Ya. Bisa jadi seseorang menyukai banyak hal sekaligus dalam satu waktu. Dan dia memang punya bakat dalam banyak hal itu juga dalam satu waktu. Misalnya ada tokoh yang dia punya pengetahuan dan bakat matematika yang bagus, tapi dia seorang pelukis juga yang sangat hebat. Nah tentunya orang-orang seperti itu ada banyak juga gitu loh, ya kan? Nah kemudian saya juga mungkin punya kesamaan kayak siapa namanya Pak Made ya. Saya sendiri juga sebenarnya punya cinta yang sangat besar kepada sastra, kepada dunia kepenulisan, kepada puisi, kepada novel begitu ya. Sehingga saya sempat dulu sebenarnya nih ya, masuk ke psikologi itu alasan untuk apa istilahnya, lari dari tuntutan untuk kuliah di sastra. Maksud saya begini, saya tahu kalau saya bilang ke ayah saya bahwa saya akan kuliah ke jurusan sastra, kalau saya pasti nolak, nggak terima. Dia pasti mikir loh, kamu kuliah di sastra kan bisa dapat duit. Nah, itu yang saya pandang akan terjadi ketika saya ngomong atau ngobrol sama bapak saya. Karena memang bapak saya tipenya sangat eksak ya, sangat insinyur gitu ya. Nah, itu sebabnya kemudian saya datang ke bapak saya bilang bahwa saya itu kepingin ngambil psikologi gitu ya. Dalam hati saya mikir saya belajar psikologi supaya bisa belajar karakter jiwa kepribadian orang, pola respon perilaku orang. Supaya apa? Ketika saya nulis novel, ketika saya nulis cerpen, ketika saya nulis puisi, sisi-sisi kejiwaan manusia itu lebih kuat. Ya. Ternyata nggak taunya ya ketika saya proses belajar di kuliah di psikologi, ya kita juga jangan lupa bahwasanya manusia itu makhluk yang historis, ada sejarah gitu. Kita nggak hidup di ruang yang vakum ya, kita nggak hidup di ruang yang vakum, kita nggak hidup hanya stuck di satu titik waktu, kita hidup di waktu yang panjang, dan dalam waktu yang panjang itu bisa terjadi banyak hal gitu ya. Nah dalam pengalaman saya ternyata akhirnya malah jatuh cinta sekali dengan psikologi gitu, walaupun sebelumnya saya itu hanya cinta-cintaan gitu ya. Dia suka, tapi lebih suka sastra gitu. Akhirnya kemudian sekarang saya malah jadi pengajar di psikologi juga. Saya sebagai dosen di psikologi gitu. Tapi bukan berarti saya terus gak menekuni dunia kepenulisan. Saya masih suka nulis, saya masih kadang curhat-curhat agak-agak abstrak di status-status begitu ya. Agak suka yang menye-menye. Saya suka dengan lagu-lagu senja ya, lagu-lagu zona nyaman, lagu-lagu secukupnya gitu ya. Nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Betul Mas. Kenapa kok tiba-tiba itu berubah gitu tuh? Faktor-faktor apa yang menjadikan kita tiba-tiba berubah, apa yang kita plankan dengan eksekusi di lapangan itu bisa berbeda gitu? Itu kenapa gitu? Terus kadang kan kita ya nggak bisa memprediksi bahwa apa yang kita
plankan dan apa yang terjadi di lapangan kan kita nggak bisa prediksi tuh. Tapi mungkin ada faktor-faktor yang bisa kita analisis. Sebenarnya kenapa kok beda kayak gitu. Jadi kita bisa ke depannya itu bisa lebih preventif lagi, atau kita bisa bisa membagikan faktor-faktor penghambat atau faktor-faktor yang menjadikan kita gagal itu bisa kita bagikan ke teman-teman atau ke anak-anak kita ke depan kayak gitu. Jadi menjadi suatu hal yang berharga kayak gitu. Walaupun kita pasti merasa gagal, aku pengennya gini kok akhirnya gini kayak gitu. Merasa gagal, tapi gagal itu bisa menjadi pundi-pundi emas buat orang lain maupun buat kita sendiri kayak gitu. Itu kan juga memahami faktor-faktor yang menjadikan kita gagal itu bisa menjadi suatu hal yang self healing kayak gitu. Jadi kayak penerimaan yang baik kayak gitu. Karena kita tahu memahami dan menerima kayak oh ya udah memang kayak gini kayak gitu. Ada faktor-faktor lain yang memang kita nggak bisa tempatnya itu untuk tahu faktor-faktor kayak gimana. Jadi secara sederhana kita punya dua faktor ya. Yang pertama faktor internal atau diri, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan gitu ya. Dan kalau faktor diri itu kan kita yang bisa mengendalikan, kita minatnya apa, kita bakatnya apa. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasanya seseorang bisa punya lebih dari satu minat ataupun bakat, ya kan? Bisa jadi dia memang suka dengan tanaman, sekaligus dia juga mengajar di sesuatu yang jauh dari tanaman. Bisa jadi kayak bapak saya, dia seorang insinyur, ya ahli mekanika bangunan, tapi dia juga sangat cinta dengan agama ya, sehingga dia sekarang jadi tukang rukiah, tukang bekam, ya kan agak 180 derajat gitu ya. Saya sendiri juga suka dengan sastra, suka dengan dunia kepenulisan, tapi saya sendiri juga pengajar, dosen di psikologi, dan psikologinya saya psikologi kognitif yang sangat eksperimen, positivistik, empirik begitu ya. Nah, jadi memang seseorang bisa punya banyak minat dan bakat dalam satu waktu. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Jangan salah. Lingkungan. Oke. Orang Ya, Mas? eksternal. Dan faktor lingkungan itu penting. Kalau kamu pengen jadi wangi, ya kamu berteman sama tukang parfum. Kalau kamu pengen kenyang, ya berteman sama pemilik warung gitu kan. Syukur-syukur mereka akan ngasih kamu gratisan makan setiap hari kayak gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita hadir atau hidup di dalam lingkungan, lingkungan itu akan membantu kita, akan membentuk kita juga gitu kan. Nah, yang paling penting adalah di mana kita bisa mencari lingkungan yang akan membentuk kita. Dan kadang kita bersikap pragmatis, atau dalam artian ya adanya lingkungan yang bisa kita akses adalah lingkungan yang seperti itu gitu ya. Saya misalnya di Malang, saya kesulitan untuk mencari lingkungan intelektual yang kira-kira mudah untuk saya akses gitu ya, selain misalnya lingkungan dari teman-teman jaringan intelektual muda Muhammadiyah, yang itu saya kenal dosen-dosennya adalah dosen-dosen filsafat yang dulu mengajar saya. Otomatis apa? Saya akhirnya berkenalan dengan mereka, saya belajar dengan mereka, saya diskusi dengan mereka, saya ngopi dengan mereka tanpa ada kesulitan. Bahkan mereka sering meraktir saya, bahkan mereka sering berbagi buku dengan saya, undang saya ngopi di rumahnya, kan gitu. Semisal saya mau ke dunia kepenulisan, mungkin faktor adalah saya nggak menemukan lingkungan itu. Saya nggak menemukan lingkungan di mana orang-orang suka menulis cerpen, puisi, sastra gitu ya. Saya sebenarnya dulu mencoba untuk mencari itu di salah satu lembaga semi otonom, salah satu organisasi UKM tentang sastra. Ternyata di sana saya nggak menemukan sastranya, saya menemukan masalah organisasi. Dan di masalah organisasi saya fokus untuk menyelesaikan masalah organisasi daripada belajar sastra. Akhirnya saya belajar manajemen, bukan belajar kepenulisan gitu loh. Nah itu juga kadang hal-hal yang dalam sejarah hidup saya gitu kan nggak bisa saya ulang ke belakang gitu kan. Nah, jadi emang ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi buat teman-teman diwakili oleh tadi Pak Made ya yang bertanya, kalau gagal atau merasa gagal atau sebenarnya berhasil tapi merasa gagal, perlu dianalisis nih. Sebenarnya tadi kan ada faktor eksternal dan faktor internal. Kira-kira gagalnya itu penyebabnya apa kayak gitu? Apakah faktor diri kita yang males atau emang dari lingkungan kita yang kurang bisa mendukung kita untuk merealisasikan apa yang sebenarnya kita plankan kayak gitu. Jadi kalau udah tahu nih, oh ternyata kita gagalnya di sini, kita bisa perbaiki gitu ya Mas ya.
Nah, tapi Nah, juga dalam artian kita harus sadar kita punya kendali. Kita punya kendali atas hidup kita gitu kan. Sehingga sekalipun misalnya lingkungan membatasi, kita masih bisa berupaya untuk mencari hal yang sekiranya ke level atau bisa kita konversi ke sektor itu gitu ya. Saya misalnya karena gagal untuk mencapai cita-cita saya dalam dunia sastra ya. Saya ingat waktu saya kuliah di teknik sipil itu malah saya sudah jadi satu buku kumpulan puisi dan satu buku kumpulan cerpen. Ya, tapi begitu saya pindah ke psikologi, saya mau menulis lebih banyak gara-gara apa yang sudah saya ceritakan tadi. Saya jadi nggak pernah nulis tentang puisi, saya lebih banyak nulis tentang keilmuan, opini-opini yang sifatnya tentang apa masalah-masalah sosial begitu ya. Nah itu yang juga akhirnya apa namanya saya sadari bahwa saya harus tetap berpikir strategis gitu ya. Kalau saya nggak bisa melakukan ini ya saya jangan diam aja. Sehingga saya harus tetap meningkatkan kemampuan diri saya bertumbuh. Karena suatu saat bisa jadi saya CLBK sama mimpi CLBK. aspirasi saya yang dulu terlewat. Nggak salah loh, ada banyak orang dia sudah menjalani kehidupannya terkenal sebagai profesor, tokoh. Kemudian di belakang hari baru kemudian menekuni hidupnya itu. Masnya bisa lihat ya, contohnya itu ada salah satu kameramen fotografer internasional itu pernah diliput kalau nggak salah kayaknya di Vice di YouTube. Dia itu seorang fotografer yang sangat terkenal lah di dunia pemotretan model-model, dia sangat legend. Tapi apa? Dia memilih untuk hidup sebagai petani. Dia memilih untuk hidup melalui hasil cocok tanamnya dia gitu. Dia bilang bangun pagi bisa melihat sawah, ladang, tanaman, menghirup udara pagi itu adalah kenikmatan yang tidak terkira. Ya, padahal dia fotografer yang sangat legend, dia punya skill di situ, diakui oleh banyak orang. Tapi dia kemudian memilih di separuh kehidupannya untuk menjadi seorang apa istilahnya petani. Oke. Berarti emang kita itu harus pintar-pintar beradaptasi ya Mas dengan dengan situasi sekarang gitu. Mungkin kita belum bisa tercapai sekarang, tapi ya untuk bertahan hidup kita harus pintar-pintar beradaptasi. Cita-citanya bisa CLBK entah 5-10 tahun lagi kayak gitu. Atau ya Mas mungkin ya. ketika kita sudah pensiun baru kita Oke, CLBK. benar-benar. Yang penting kan cita-cita itu nggak harus strict on gitu. Kita benar-benar harus pintar beradaptasi. Oh iya, Nah, CLBK perlu dijelasin loh ya. CLBK itu cinta lama bersemi kembali. oh iya benar. Jadi balikan sama mimpi-mimpi yang dulu sempat tertinggalkan. Emang kita tuh harus pintar-pintar membuat plan A, plan B, plan C yang banyak-banyak biar kita nggak mudah untuk stuck kayak gitu Mas. Jadi kayak emang preventif ya Mas ya, kayak di dunia kebencanaan pun juga mungkin kita juga harus untuk sebelum terjadinya bencana kegagalan itu kita harus preventif kayak gitu. Jadi kita ke depan tantangannya akan seperti ini, berarti kita harus melakukan ini gimana caranya biar nggak gagal, biar kalau di dunia kebencanaan kebetulan Mahares Sigana kan fokusnya di relawan kebencanaan saat ini dan preventif. Jadi kayak sebelum terjadinya banjir kita harus melakukan apa kayak gitu, misalkan kayak pembersihan sampah-sampah di sungai-sungai kayak gitu. Jadi emang begitu juga dengan banyak hal yang memang kita perlu pertimbangkan preventifnya. Jadi nggak hari H baru bingung kelabakan kayak gitu. Nah, semoga pertanyaannya Pak Made tadi bisa terjawab ya. Kita bahas panjang lebar kayak gitu. Nah, ini ada lagi Mas pertanyaan dari Imelda. Nah, ini pertanyaannya banyak banget buat teman-teman yang mau bertanya langsung, itu akan lebih menjadi suatu hal yang istimewa karena akan terjawab langsung oleh Mas Mada gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu pertanyaannya dijawab kapan kayak gitu. Karena sebentar lagi kita akan selesai dan pertanyaannya kapan lagi disampaikan kalau nggak sekarang kayak gitu. Nah, buat ini pertanyaan Imelda dari Sidoarjo. Bagaimana tips dan trik untuk melawan rasa mager nih dan prokrastinasi? Serta bagaimana kiat-kiat agar dapat menerima challenge, tantangan, karena sebagian besar fenomena yang ada itu banyaknya ide tapi kurang aksi sebab terlalu banyak pertimbangan gitu. Nah, berarti pertanyaan tadi trik dan tips
merasa mager, mengalahkan rasa mager? Dulu nih Mas, pertanyaan pertama kita jawab. Jadi begini ya, saya jadi ingat saya dulu punya teman waktu kuliah S2 itu, dia tuh ahli prokrastinasi. Oke, sampai disebut ahli berarti sering banget Mas. Bukan ahli, Tuhan prokrastinasi ya. The God of Procrastinator ya. Dan yang menarik dari dia adalah ya, walaupun begitu, dia ternyata sangat pandai ya. Dia selalu mengerjakan tugas secara tepat waktu. Bukan, maksudnya dia selalu menghasilkan tugas dengan nilai yang sangat bagus. Walaupun ngumpulinnya selalu telat. Geng 4 pokoknya. Dia geng yang selalu telat. Yang kampret dari dia adalah dia telat lalu nge-email profesor untuk bilang mohon maaf saya telat. Saya baru bisa ngirim sekarang. Saya telat gara-gara saya bekerja di peternakan ayam untuk menghidupi anak-anak saya dan istri saya. Saya mohon pengertiannya ya. Dan dia, yang menarik dari dia adalah ketika tesis, dia mengambil judul tentang prokrastinasi. Sesuai banget dengan dirinya. Sesuai dengan dirinya. Makanya saya agak-agak jengkel gitu ya. Yang lucu adalah dia kemudian menemukan bahwasanya prokrastinator itu ada dua. Ada yang nggak bisa memanajemen dirinya, ada yang dia memang saking pinternya sehingga dia nggak perlu mengerjakan sekarang. Orang-orang yang ada kebanyakan adalah orang-orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang-orang yang nggak bisa mengalahkan dirinya. Sementara dia, ternyata si kampret ini adalah orang yang memang dia pengetahuan wawasannya sudah cukup, bacaannya sudah ada, dan dia punya pengalaman sebagai guru, sehingga dia bisa mengintegrasikan antara teori dengan pengalaman kerjanya, sehingga ketika dia mengerjakan sebuah tugas, hasil tugasnya itu sangat reflektif sekaligus teoritisnya kuat gitu ya. Nah, tapi dia prokrastinator. Kenapa? Dalam benaknya dia berpikir tugasnya gampang kok. Aku ngerjain sehari jadi. Dan benar, dia sehari jadi. Aku 3 minggu ngerjain pusing bolak-balik perpus, dia sehari jadi. Ya kan? Nah, tapi dia juga mengatakan bahwa kebanyakan orang prokrastinator karena tidak bisa mengendalikan dirinya, nggak bisa meregulasi dirinya. Itu sebabnya dia bilang dia ternyata menemukan dari literatur bahwasanya kita harus punya kemampuan untuk mereward diri sendiri. Dan kita juga harus mampu tegas ke diri sendiri. Tegas dan memberi reward. Misalnya apa? Kita punya rencana untuk apa istilahnya mengerjakan satu tugas ya. Kita tahu tugas itu nggak mengenakan ya kan. Makanya kita akhirnya menghindari. Nah, caranya gimana? Ya kita reward diri kita dengan menonton YouTube atau film drama Korea yang itu meningkatkan mood kita. Lalu kembali lagi ke mengerjakan tugas. Nah, begitu seterusnya hingga kemudian lama-kelamaan ya kita harus mengurangi waktu waktu reward ya, waktu rewardnya. Orang yang masih pertama kali menggunakan teknik reward ini biasanya rewardnya 1 jam, belajarnya 10 menit ya. Jadi begitu ketemu mood, garap. Ketemu mood, garap gitu ya. Nah, tapi memang dia melakukan sesuatu yang itu bisa mendongkrak moodnya, mendongkrak keinginannya untuk mengerjakan begitu ya. Nah, begitu udah agak lama, nah kita coba kurangi nih waktu rewardnya gitu. Caranya gimana? Dari yang sebelumnya film Korea yang 50 menit, cari yang satu episode 30 menit gitu ya. Karena ini pengalaman saya juga menerapkan gitu ya. Saya nonton film misalnya The Legend of inilah Blue Sea, My Love from Another Star ya, My Girlfriend is Gumiho. Saya sampai hafal loh ya. Ya benar, luar biasa semua di. Ya. Nah, karena apa? Saya juga merasakan ya, kamu mengerjakan sesuatu itu akan sangat stres gitu ya. Ya benar, harus balance Mas ya. Harus balance. Nah, tapi ini ada nih satu hal yang menarik dari teman saya, dia bilang, kamu akan cenderung prokras kalau kamu melakukan sesuatu yang nggak kamu sukai. Oke, benar. Iya benar. Kalau itu bukan hati kamu, itu bukan cita-cita kamu akan cenderung prokras. Makanya cintailah itu. Jadi kadang sulit juga sih bedain prokras sama emang ini prioritas kayak gitu. Jadi untuk menghindari apa-apa yang kita nggak sukain tuh kita mengerjakan hal produktif, emang bener produktif, tapi itu nggak prioritas kayak gitu. Betul. Akhirnya melalaikan apa yang kita kerjakan. Saya menemukan ada banyak teman saya aktivis, mahasiswa, orang-orang hebat ya, yang dia itu prokras banget. Padahal hal yang dia lakukan selama prokras itu juga ternyata hal yang sangat produktif. Nah, karena apa? Mungkin dia kuliah itu nggak merasa bahwa ini
sesuatu yang penting gitu kan. Nah, karena apa? Dia mungkin nggak suka dengan lingkungan kuliahnya, dia crash sama dosennya gitu ya. Dia tidak menemukan bahwa dia bimbingan itu mendapat ilmu, justru cuman oh ya sudah lanjut aja ke bab berikutnya. Oh ya cepet ke ibu satunya. Nah, itu juga akhirnya menyebabkan progres. Makanya cintailah sesuatu itu. Nah, misalnya apa? Dalam hal mengerjakan tugas, saya selalu mengerjakan tugas dengan topik yang saya suka. Bukan topik yang saya nggak suka gitu loh. Sehingga apa? Saya punya reward secara motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Saya semangat mengerjakannya karena ini yang saya sukai gitu loh. Makanya kenapa saya penelitian tuh sukanya yang tentang critical thinking, tentang kesadaran kritis gitu ya. Karena itu topik-topik yang saya sangat senangi. Kadang tuh Mas, kalau aku pribadi nih ya, ini curhat atau gimana, kadang kalau aku males banget nih Mas, oke lah Nat, ayo kita buka laptopnya 2 menit aja. Nanti kalau 2 menit kamu pasti nyaman kok. Oke, 2 menit, 5 menit, dipaksain 10 menit, 20 menit. Bentar lagi, 1 jam lagi. Ternyata aku lama ya, ternyata buka laptopnya gitu. Kadang baca nih Mas, kadang nggak usah baca, nanti juga selesai gitu. Bukalah Nat, baca 1 lembar aja. Nanti juga kalau udah 1 lembar, enak ya ternyata lanjut lagi. Harus dicoba, harus take action right now kayak gitu. Sekarang, nggak boleh tunda-tunda lagi. Nah, gitu. ini yang terakhir, ide yang terakhir nyeleneh dari temanku adalah lakukan hal-hal entertaining yang menyenangkan terus-menerus tanpa berhenti hingga kamu muak sama acara entertainment itu atau kegiatan entertaining itu. Contohnya apa? Kamu biasanya males-malesan dengan nonton video orang main game gitu ya, nonton Korea. Kamu tonton terus sampai akhirnya kamu muak gitu ya. Kok hidup gini-gini aja, kok aku nonton ini aja gitu ya, kok kisah cintanya cuman gini-gini aja, ada yang ganteng, ada yang jelek, awalnya kelihatan culun, ketika dibedakin dikit jadi cantik. Nah, akhirnya lama-lama kamu benci dengan kegiatan entertaining gitu ya, kamu mulai kemudian menemukan bahwasanya hal-hal yang menyibukkan itu ternyata menyenangkan juga gitu loh. Oke, benar. Emang mengatasi rasa malas itu banyak sih, harus tantangannya, challenge-nya gitu. Ya, tadi pertanyaannya kayaknya menjawab sekali ya Mas, untuk pertanyaan Mbak Imelda gimana mengatasi rasa mager proktas tadi, menghadapi challenge kayak gitu. Take action-nya gimana biar nggak tunda-tunda lagi. Nah, untuk nih ada pertanyaan lagi nih Mas. Kita next pertanyaan ya. Oke. Next Carlos. Oh iya. Oke, dari Mbak Erna. Beliau bekerja di TK Al Istiqomah. Seiring berkembangnya zaman dan dunia pendidikan, biaya pendidikan terus meningkat tajam. Bagaimana menyikapi dan memberikan edukasi terkait rencana pendidikan untuk anak? Jadi mungkin biar nggak bingung lagi nih. Mau sekolah di sini tapi pendidikannya segini, biayanya segini. Terus negosiasinya gimana? Kan kadang aku pengennya kedokteran, tapi ternyata biayanya tinggi. Orang tua menyarankan, ya secara nggak langsung biasanya kan orang tua memaksimalkan gimana sih, apa ya biasanya. Pokoknya anakku pengen sekolah di sini, ayo gitu. Tapi kan kadang ada orang tua yang memang yang nggak bisa menyampaikan biayanya turunin kayak gitu, cari yang agak murahan, agak yang terjangkau. Betul ya. Jadi memang ini sebenarnya ada 2 masalah ya. Masalah pertama bahwasanya pendidikan kita semakin hari semakin mahal. Dan ini sebenarnya berbahaya menurut saya Mbak Nata, karena pendidikan itu harusnya jadi hak asasi buat semua warga negara. Apalagi pendidikan tinggi. Ya kan? Saya berpikir bahwasanya pendidikan 12 tahun itu nggak cukup. Pendidikan 12 tahun, pendidikan wajib 12 tahun, wajib belajar 12 tahun itu nggak cukup. Karena sekarang untuk orang bisa sukses dalam tanda kutip ya, diterima di lapangan kerja, di industri secara umum, diterima sebagai menantu, ya kan? Itu adalah takarannya sekarang S1. Oke, benar. Nah, makanya saya berpendapat harusnya sekarang itu wajib belajar 16 tahun sampai S1. Panjang ya Mas, menunda. Ya panjang. Artinya maksud saya adalah negara harusnya memfasilitasi proses belajar, memfasilitasi subsidi bantuan dana untuk anak sekolah sampai kuliah gitu loh. Nggak cuman sampai dia lulus SMA, karena lulus SMA itu belum punya skill yang bisa dijual. Kalau kayak gitu kan berarti negara mengizinkan seorang anak untuk kemudian dicabik-cabik oleh kehidupan, gitu kan? Iya Mas.
Kalau itu tadi kan harapan ya dari pemerintah itu harusnya seperti ini. Banyak lah ya opsi-opsi yang bisa pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan untuk memberikan fasilitas edukasi. Nah, tapi kita nggak menemukan nih fasilitas atau dukungan dari orang lain, tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah keluarga terkecil kita. Saya harus memberikan edukasi kepada anak saya agar pendidikannya tetap sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi saya juga tetap bisa memenuhi dengan kapasitas yang saya miliki sendiri kayak gitu. Nggak bisa kan Mas kita menggantungkan pada orang lain kayak gitu. Jadi biar apa ya istilahnya kayak negosiasi sama anak nih gimana gitu. Mungkin nanti aku akan sama anak-anakku. Iya. Sama dengan saya juga dengan anak saya ya. Jadi memang dilemanya begini, saya pun juga ingin yang terbaik untuk anak saya. Tapi yang terbaik itu bukan berarti yang termahal. Walaupun memang faktanya sekarang kalau kepingin baik, ya mau nggak mau harus ngerogoh gocek yang lebih gitu ya. Dan ini agaknya mengkhawatirkan. Nah, untuk itu kita juga harus namanya komunikasi antara kita dengan anak itu dari hati ke hati. Diskusi tentang apa sih yang akan kamu capai ke depannya, berapa sih biaya yang harus keluar. Nggak usah terlalu konkret-konkret, karena kadang anak juga nggak terlalu paham dengan cash flow, terus dengan apalagi jangan sampai misalnya terus dia tanya, mahalnya berapa? 2 juta. Kok mahal? Emang gajinya ayah berapa? 5 juta. Oh, gajinya 5 juta. Berarti harusnya bisa dong lah. Itu juga jadi ribet. Nah, padahal ada biaya kredit rumah, misalnya kredit motor, kredit mobil, baru benerin atap bocor gitu kan. Nah, itu yang nggak bisa terlalu banyak kita sampaikan kepada anak. Cuman intinya adalah anak kita kasih ruang untuk dialog, untuk diskusi. Kamu mau sekolah di mana, mau sekolah yang seperti apa, kira-kira apa sih yang kamu cari dari proses belajar itu, kenapa kok harus belajar di tempat A, kenapa kok harus belajar di tempat B. Misalnya aku pengen sekolah di universitas ini gitu, kenapa? Karena ini kampus yang terkenal, bagus gitu ya, padahal ternyata jalur mandirinya mahal gitu ya. Sementara jalur SMPTN-nya, jalur lewat jalur negerinya ya, dalam tanda kutip itu susah. Akhirnya adanya jalur swastanya, ya. Jadi ada satu kampus negeri, tapi seolah-olah punya jalur negeri, punya jalur swasta, ngerti kan? Bisa masuk lewat tes negara, keterima, dapat subsidi, bisa juga masuk lewat jalur swastanya. Jadi keterima bayarnya kayak bayar swasta gitu kan. Banyak yang seperti itu. Nah, itu kita harus menjelaskan. Nah, tapi juga kembali kalau kita memang punya kemampuan dana, ya ayo wis kita berikan aja gitu, kita fasilitasi aja. Walaupun kalau saya pribadi, saya memaknai bahwa pendidikan bagus nggak berarti harus pendidikan mahal. Ini yang harus kita lawan. Justru pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang murah. Karena apa? Artinya pendidikan yang bisa diakses oleh sebanyak-banyaknya orang. Sekarang itu pendidikan bagus, pendidikan mahal, pendidikan yang jelek. Kenapa? Pendidikan yang menimbulkan dikotomi, menimbulkan hierarki, menimbulkan kasta. Orang-orang miskin nggak bisa mengakses. Orang-orang kaya dengan gampang mengobral jalur masuk itu gitu loh. Itu juga sih Mas. Kadang ini aku juga nih. Melihat mahal atau terjangkaunya suatu pendidikan itu lihat dari SPP, dari UKT gitu. Tapi kita nggak tahu, apa yang nggak aku prediksikan itu kayak biaya praktikumnya gimana gitu. Kadang anak-anak atau maba-maba sekarang tuh biaya SPP kurang paham. SPP-nya paham banget nih sekian. Tapi biaya praktikum nggak bisa diprediksikan. Betul. Karena kalau itu kan kita perlu diskusi dengan senior kita kayak gitu. Jadi kita tahu biaya SPP praktikumnya aja sekian kayak gitu. Dan itu kan nggak tertulis ya Mas, nggak teredukasikan gitu. Dan juga kayak biaya lingkungan, misalkan kayak tinggal biaya hidup di Malang sama biaya hidup di Surabaya misalkan, itu kan udah beda. Belum lagi kayak pergaulannya nanti ngafe kah, atau dia anak perpus, atau dia anak traveling yang kejebak teman-teman yang emang suka travel, kan itu nggak bisa terprediksikan kalau memang kita nggak menganalisis lebih dalam, nggak mengedukasi kepada adik-adik kita kayak gitu. Iya nggak sih Mas? Betul sekali ya. Kadang adik-adik kita itu hanya melihat apa yang ada di depan matanya. Dia nggak melihat apa yang ada di balik-baliknya itu. Walaupun itu juga perlu dikritik Mbak Nata, bahwasanya SPP itu kan katakan biaya pendidikan. Nah, artinya harusnya segala hal yang itu terjadinya proses pendidikan itu harusnya sudah include, ya kan? Nggak boleh
kemudian sudah bayar SPP masih harus bayar praktikum, masih harus bayar itu. Harusnya kampus yang memfasilitasi, membayarkan biaya praktikum itu. Kalau enggak, bohong dong. Masa sudah bayar uang perpustakaan, masih harus beli buku? Kan aneh kayak gitu loh. Harusnya kalau udah bayar uang perpustakaan, memfasilitasi membelikan buku-buku yang dibutuhkan oleh si anak gitu loh. Iya Bang, benar Mas. Panjang ya Mas sebenarnya. Ini masih banyak nih pertanyaan yang pengen banget aku diskusikan, tapi kayaknya Mungkin satu lagi lah. nggak mungkin karena Atau udah mau maghrib Mas. Oh iya. Udah mau maghrib, nanti udah gelap, terus nggak Betul. memungkinkan, nanti makin nggak kondusif gitu. Oke. Mungkin buat teman-teman nanti yang mau bertanya bisa menghubungi Mas Mada, kebetulan Lewat IG. beliau lewat IG bisa. Jangan WA. Apa IG-nya Pusing Mas? aku lewat WA. IG-nya apa nih Mas? Umada Aymar. Oh ya, beliau ini kan Kepala Karir Center. Jadi buat teman-teman yang mau berdiskusi lebih lanjut, bisa berkunjung ke Karir Center Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Bisa janjian dulu atau bisa langsung ke kantor ya Mas ya? Boleh, gitu. boleh. Langsung ke fakultas saja. Kita semua boleh. ke fakultas sekarang. Kita diskusi gitu. Janjian ketemu di fakultas gitu nggak apa-apa. Nah, ini kan kayak saya lihat sekilas nih banyak yang bingung mau kuliah atau tapi ternyata di tengah jalan ada kejebak cinta kayak gitu kan, itu pertanyaan-pertanyaan yang itu. belum terjawab gitu. Banyak Tapi kita itu. harus mengakhiri Betul, pembicaraan kita sore hari ini. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman, saya mohon maaf karena tidak bisa menjawab seluruh pertanyaannya ya Mas. Kita mohon maaf ya Mas. Nah, ini udah tiba waktunya untuk mengumumkan pemenang komentator terbaik. Komentator terbaik dari sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya itu sesi 6, manusia spesial beradaptasi dengan pandemi Mas. Nah, itu seminggu yang lalu kayak gitu. Nah, ini saya bacakan pengumuman komentator terbaik. Oke, komentator terbaik dari sesi 6 manusia spesial beradaptasi dengan pandemi, yaitu ada Lika.Eknal. Yeay, selamat. Kita beri tepuk tangan. Jadi captionnya komennya itu bukan hanya karena tuntutan zaman untuk bisa mengoperasikan gadget, tapi tuntutan semua orang, baik guru atau orang tua, untuk mendapatkan ilmu dan mendidik dengan cara daring, luring kayak gitu. Nah, semua itu memang dadakan, jadi kita harus siap untuk beradaptasi dan belajar. Luar biasa emang untuk beradaptasi itu emang kita harus cepat mempelajari sesuatu kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan kita berlanjut, buat Jumat ini kita ada pertemuan lagi Mas kayak gitu. Insya Allah sore juga, tempatnya di Rest Hotel. Teman-teman bisa follow IG Maharesigana. Jangan lupa like dan komen untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pemenangnya akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 yang akan diumumkan di sesi selanjutnya, yaitu di hari Jumat kayak gitu. Saya ikutan kalau gitu. Oh boleh. Tapi menang enggaknya kan? Ya kan saya pakai gitu. Orang dalam. Oh iya, orang dalam. 50-50 Mbak Nata. Orang dalam yang enggak mendukung ya. Ada banyak kok. Izul, Mas Kacamata Ganteng. Kayaknya semua tim kreatif Mas kenal deh. Nah, terus ini buat yang belum sempat atau baru saja bergabung buat sesi ini, tapi udah ketinggalan banyak diskus kita hari ini yang bermanfaat insya Allah. Amin. Itu bisa lihat lagi di YouTube kami, yaitu YouTube-nya namanya Maharesigana. Bisa subscribe dan blokir, komen dan janganlah Mas. Iya. Like dan ya bisa komen-komen sharing untuk sesi kita kali ini. Kita akhiri ya Mas. Ya. Oke. Kita akhiri. Karena udah makin gelap, nanti pencahayaannya kurang dan kita tampak gelap sekali. Betul. Kita akhiri. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.